aku Agustin Diaratnawati dengan NIM 230201191308081 dari kelas Teknologi Pangan A. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang seputar cara pembuatan dimsum. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dan merasa familiar dengan dimsum, itu bentuknya seperti apa maupun rasanya bagaimana. Atau ada kalian yang belum tahu dimsum itu apa? Silahkan disimak videonya. Dimsum merupakan makanan khas yang berasal dari Cina dan sebenarnya memiliki arti jajanan kukus. Dimsum sendiri biasanya disajikan bersama sambal untuk menambah cita rasa. Jadi dimsum itu aslinya adalah nama jenis makanan dari jajanan kukus dan banyak macamnya. Dan yang biasa kita jumpai atau kita konsumsi itu sebenarnya namanya adalah siomay dan merupakan salah satu dari jenis dimsum. Di Indonesia sendiri, popularitas dimsum cukup luas karena digemari oleh masyarakat. Dimsum mengandung nilai gizi yang cukup tinggi karena proses pembuatannya ditambahkan daging, baik itu ayam ataupun udang serta sayuran. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana cara membuat dimsum, let's get started! Bahan yang digunakan untuk membuat dimsum ada 1 butir putih telur, 1/4 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan gula, setengah sendok teh lada, 2 siung bawang putih, setengah sendok makan garam, daging ayam, 3 sendok makan es batu, wortel, 2 sendok teh saus tiram, 8 sendok makan tepung tapioka, kulit pangsit, dan 2 sendok makan kecap asin. Nah, jadi tahap pertama dari pembuatan dimsum adalah menghaluskan 250 gram ayam. Di sini ayamnya sudah dipotong kecil-kecil atau dicincang terlebih dahulu supaya lebih mudah halus saat di blender. Nah, kemudian masukkan ayam yang sudah dicincang tadi ke dalam blender. Nah, setelah ayamnya dimasukkan, sekarang ditambahkan 3 sendok makan es batu. Nah, selanjutnya tinggal di blender. Nah, setelah ayam dan es batunya di blender, sekarang kita pindahkan ke wadah. Oh iya, es batu itu berfungsi untuk membantu pembentukan adonan. Nah, selanjutnya tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya ditambahkan bumbu-bumbu. Di sini ada garam, gula, bawang putih, kaldu ayam, dan lada merah. Kemudian ditambahkan 1 butir putih telur. Putih telur ini berfungsi sebagai bahan pengikat dari adonan. Kemudian ditambahkan parutan wortel secukupnya. Nah, dan yang terakhir ditambahkan saus tiram dan kecap asin sebagai penyedap. Aduk adonan hingga tercampur merata. Sudah tercampur merata, tinggal dibungkus dengan kulit dimsum. Nah, selanjutnya taruh atau letakkan isian dimsum ke dalam kulit dimsum, kemudian dibungkus. Nah, di sini kulitnya sudah dipotong menjadi bulat supaya saat dibungkus lebih rapi. Tambahkan wortel di atasnya sebagai hiasan.
Bungkus dimsum sampai adonannya habis. Setelah dimsum selesai dibungkus dengan kulitnya, tinggal kita kukus. Selanjutnya masukkan dimsum ke dalam kukusan. Kukus dimsum selama 15-20 menit. Setelah 20 menit kemudian dimsum sudah matang. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan dimsum. Sekarang aku mau cobain hasil dimsum yang udah matang barusan. Nah, sekarang aku cobain ya. Buat rasa enak, ayamnya terasa. Nah, di sini warnanya juga warna kayak putih keabu-abuan gitu, karena menggunakan ayam dan tepung tapioka. Jadi ayam itu termasuk white meat, sehingga ketika dilakukan proses pengolahan warnanya itu akan berwarna lebih terang daripada jenis daging yang termasuk ke dalam red meat. Karena white meat itu jumlah sel myoglobinnya itu sedikit, makanya warnanya bisa lebih terang. Selain itu, penggunaan tepung tapioka juga mempengaruhi atau membantu memberikan warna lebih terang, karena tepung tapioka sendiri berwarna putih. Nah, jadi secara keseluruhan dari segi warna, flavor, dan tekstur, keempukan serta juiciness itu, dimsum ini sama seperti dimsum komersial lainnya ya. Warnanya yang putih keabuan, kemudian teksturnya kenyal, flavor dari ayam serta bumbu-bumbunya terasa. Kemudian juga selain tekstur juga keempukannya juga nggak terlalu yang empuk lembek itu, dan juga tidak terlalu keras. Dan juga dimsumnya juicy, nggak yang kering gitu. Jadi overall dimsumnya enak. Tekstur dimsum yang padat itu dipengaruhi oleh glatinisasi pati. Glatinisasi pati akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada adonan dimsum itu, sehingga teksturnya menjadi lebih padat, dan glatinisasi pati ini terjadi pada suhu panas. Glatinisasi pati juga akan meningkatkan nilai springiness atau kekenyalan dari dimsum. Daging ayam mengandung protein yang fibril, yaitu aktin dan myosin, yang dapat mengemulsi lemak dan air dengan sempurna. Penambahan es batu berfungsi untuk membantu pembentukan adonan dan membantu pembentukan tekstur dari dimsum yang dihasilkan. Garam merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang berperan untuk menambah cita rasa, selain itu memiliki fungsi untuk mengikat air. Kemudian penambahan saus tiram pada pembuatan dimsum itu berfungsi sebagai penyedap rasa. Sedangkan penambahan kecap asin itu berfungsi sebagai flavor enhancer atau pembangkit dari flavor. Kemudian untuk penambahan bahan lain seperti gula, kaldu ayam, serta lada bubuk juga digunakan sebagai penyedap rasa untuk menambah cita rasa dari dimsum yang dihasilkan. Sedangkan bawang putih berfungsi sebagai bumbu dan penambah aroma serta flavor dari dimsum yang dihasilkan. Metode memasak dimsum itu menggunakan metode moist heat cooking atau memasak dengan memanfaatkan panas basah. Nah, untuk memasak dimsum sendiri menggunakan uap air panas sebagai media konduktor yang akan mematangkan dimsum. Nah, jadi proses pemasakan dimsum ini menggunakan metode moist heat cooking dengan cara steaming atau mengukus. Nah, proses pengolahan dimsum sendiri menggunakan prinsip restrukturisasi daging, di mana dagingnya itu akan dihancurkan, kemudian akan digabungkan dengan bahan-bahan lain dan dibentuk kembali untuk meningkatkan palatabilitas dari daging. Jadi dengan restrukturisasi daging dan penambahan bahan-bahan lain seperti bahan campuran tepung tapioka dan bumbu-bumbu ini diharapkan dapat meningkatkan palatabilitas produk olahan daging.
Pada proses pembuatan dimsum akan terjadi beberapa perubahan dari senyawa karbohidrat, lemak, serta protein. Pada senyawa karbohidrat akan terjadi proses gelatinisasi pati pada pati tepung tapioka yang menyebabkan adanya perubahan tekstur pada dimsum, yaitu menjadi kenyal dan lebih padat. Sedangkan untuk lemak, metode pemasakan moist heat cooking atau pengukusan itu akan mempengaruhi lemak karena lemak itu akan meleleh pada suhu panas. Selain itu, pada proses pembuatan dimsum juga ditambahkan kulit ayam. Umumnya, kulit ayam itu berperan sebagai sumber lemak utama pada produk olahan daging. Karena lemak ini akan berperan dalam tingkat keempukan atau tenderness, kebasahan atau juiciness, serta memberikan aroma yang secara keseluruhan akan meningkatkan palatabilitas dari dimsum. Nah, yang terakhir untuk protein itu akan terjadi proses denaturasi protein. Yang pertama itu karena penghalusan daging ayam menggunakan blender yang akan merusak dinding sel protein atau terjadi denaturasi protein akibat adanya tekanan eksternal. Kemudian juga proses pengukusan menyebabkan terjadinya denaturasi protein karena panas. Nah, sekian penjelasan dari cara pembuatan dimsum pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah.